Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah absen ya semuanya hadir? Kelas 11 1 2 3 4 5. Nah, sekarang pelajaran matematika. Sudah siap ya untuk menyimak materi yang akan Ibu bahas? Yang pertama tentang logika matematika. Ini bab yang pertama, logika matematika. Nah, peta konsepnya logika matematika ini akan membahas tentang yang ini. Ya, kalian silakan baca. Yang ini apa saja yang ada di dalam matematika. Nah, ini yang akan nanti kita bahas ya. Tetapi tidak saat ini ya, hari ini dibahas semuanya. Cuman beberapa saja. Nah, pernyataan dan bukan pernyataan. Mempelajari logika matematika yaitu mempelajari bagaimana mengambil kesimpulan suatu pernyataan benar atau salah, ya bukan salah, atau salah, dan juga melakukan pembuktian. Kalimat berartinya, skema kalimat menurut matematikanya, kalimat itu ada kalimat tak berarti, ada kalimat berarti. Kalimat berarti ini dibagi lagi ada pernyataan atau bukan pernyataan. Di mana kalimat pernyataan ini ada yang faktual, perlu pembuktian, yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Nah, kalau bukan pernyataan itu kalimat tanya atau kalimat terbuka atau perintah atau harapan. Nah, sekarang kalimat deklaratif atau pernyataan adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat ditentukan. Nah, nilai kebenaran yang mana yang dapat ditentukan itu? Nilai kebenaran yang bernilai benar dilambangkan dengan B atau salah dilambangkan dengan S. Nah, ini benar atau salah saja. Pertanyaan, pernyataan disimbolkan dengan huruf kecil, contohnya A, B, P, Q, dan lain-lain. Contohnya, pernyataan P-nya, semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, ini betul atau salah? Salah ya. Ini pernyataan, tapi kalimat yang salah karena tidak semuanya bilangan prima ganjil ya, karena ada yang salah satunya yang genap. Pernyataan yang kedua, jika 2x sama dengan 6 maka x sama dengan 3. Ini benar ya, tinggal masukin aja 2 kali 3 6. Jika x-nya 3 berarti 6, betul. Ini pernyataan yang betul. Kalimat deklaratif faktual atau pernyataan faktual, pernyataan yang nilai kebenarannya harus diselidiki dahulu. Contohnya, Nyoman adalah salah satu siswa SMK ABC. Nah, ini harus diselidiki dulu. Siapa tahu kan Nyoman itu SMK FG. Nah, itu harus diselidiki dulu. Telah terjadi gempa di kota Sukabumi. Nah, ini juga harus diselidiki terlebih dahulu. Selanjutnya kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Contohnya, pernyataannya 5P dikurangi 10 sama dengan 15. P anggota bilangan asli. Betul atau salah? Nah, ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya ya. Bisa betul, bisa salah. Kalau P-nya dimasukkan berapa? Orang-orang misalkan beda, Bu, saya mau masukin P-nya 1, misalkan 5 kali 1 dikurangi 10 sama dengan 15, betul atau salah? Nah, itu salah ya. Jadi ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia, betul atau salah? Nah, ini belum bisa menentukan betul atau salahnya atau kebenarannya. X pangkat 2 tambah 2X dikurangi 15 lebih besar 0, betul atau salah? Nah, ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, ini latihannya, sekemampuannya. Di antara kalimat berikut, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan kalimat terbuka. Kerjakan PR-mu, hari ini tidak hujan. 2x tambah 15 sama dengan 21. 5 kurangi 2 tambah 3 lebih besar 0. Titik didih air 100 derajat Celcius. Nah, ini kerjakan ya di buku. Untuk latihan lebih banyak, buka buku Erlangga halaman 111. Nah, selanjutnya ada ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Tapi Ibu tidak akan semuanya ya, Ibu hanya akan membahas ingkarannya saja. Nah, ingkaran atau negasi itu apa?
Ingkaran dari suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Ya, jika P adalah suatu pernyataan, maka ini lambang negasi ya atau ingkaran, merupakan ingkaran dari pernyataan tersebut. Nah, ingkaran dapat disusun dengan menggunakan kata tidak benar di awal pernyataan atau di awal kalimat, atau kata bukan di tengah-tengah kalimat, atau bisa kata tidak juga di tengah-tengah kalimat. Ya, contohnya, P-nya Kuala Lumpur ibu kota Malaysia, betul? Betul. Nah, negasinya bagaimana? Tinggal disalahkan. Ini negasi P, Kuala Lumpur. Nah, ada kata bukan ibu kota Malaysia. Ini jadi salah ya. Atau tadi kata ibu bukan kata tidak benar di depan kalimatnya, tidak benar Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Yang kedua, pernyataan yang kedua contohnya 10 kurangi 3 lebih kecil dari 5, salah ya. Negasinya tinggal kata tidak benar di depan aja, tidak benar bahwa 10 kurangi 3 lebih kecil dari 5. Ini asalnya aja salah jadi benar. Atau ini yang lebih kecilnya jadi lebih besar, ini negasinya ya. Nanti ada tabelnya ini dari contoh. Nah, sekarang tabel nilai kebenaran ingkaran. Jika P-nya pernyataannya bernilai benar, maka negasinya menjadi salah. Atau kalau pernyataannya bernilai salah, nanti kalau dinegasikan itu menjadi betul. Nah, ini ya. Nah, negasi yang lainnya, negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Di sini pernyataannya ini semuanya kalian tulis, baca lagi, ini negasinya ya. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Semua hewan berkaki 4, negasinya. Nah, kata semua ini dinegasikan jadi ada hewan yang tidak, berarti kan yang pernyataannya dinegasikan. Nah, hewan berkaki 4 berarti hewan yang tidak berkaki 4. Nah, ada ikan yang bernapas dengan paru-paru. Kata ada ini dinegasikan jadi semua. Semua ikan tidak bernapas dengan paru-paru. Ini negasinya. 3 tambah 2 bagi 4, negasinya jadi lebih besar sama dengan 5. Ini. Nah, asal kemampuannya. Buat negasi dari pernyataan ini kalian tulis ya asal kemampuan yang dari tadi tentang pernyataan dan tentang negasi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini matematika ya. Pelajaran matematika oleh Ibu Yulia Rahmawati SPD. Sudah siap menyimak materi dari Ibu? Siap ya, tetap semangat. Materi kali ini masih tentang logika matematika ya. Nah, tentang apa logika matematikanya? Pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Nah, suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung kalimat tertentu seperti dan, atau, tetapi, jika maka, jika dan hanya jika, dan sebagainya. Nah, di sini ada kata hubung logika. Kata hubung logika itu ada 4, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, yang akan kita bahas konjungsi sama disjungsi terlebih dahulu ya. Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung dan. Ya, kata hubungnya dan dilambangkan dengan notasi. Nah, ini ya notasinya ini. Lihat, perhatikan. Ini kalau ibu menyebutnya pi balik ya. Pi kebalik. Nah, itu. Nah, misalkan P dan Q-nya ada pernyataan, maka konjungsinya adalah P dan Q. Itu. Nah, catatannya ini kata hubung tetapi, walaupun atau maupun dapat digunakan sebagai kata hubung konjungsi selama tidak mengurangi arti dari kalimat. Nah, ini tabel kebenaran. Tabel kebenaran dari konjungsi, P selalu ini ya, ingat. P-nya BBSS, Q-nya BSBS. Nah, untuk konjungsi, jika keduanya benar, itu benar. Jika pernyataannya salah satunya ada yang salah, berarti kesimpulannya itu salah. Ini ya, ini.
Ya, jadi konjungsi itu kalau kedua-duanya benar, benar. Kalau ada yang salah berarti salah. Ya, jadi tabel kebenaran konjungsi itu BS, SS. Gitu. Contohnya, nah P-nya bulan April terdiri atas 30 hari, benar. Q-nya musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April, benar. P dan Q-nya maka akan benar. Karena ini benar-benar, maka benar. Tulis aja lagi soalnya, ya, pernyataannya. Bulan April terdiri atas 30 hari, ini kan kata hubung dan. Pakai kata hubung dan, musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Contoh selanjutnya, negasi P dan Q. Kalian tinggal dinegasikan pernyataan yang P-nya. Bulan April bukan terdiri atas 30 hari, dan musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Nah, itu ya, ini pernyataan mas yang ini ya. Yaitu jadi salah. Sekarang negasi P dan negasi Q. Pernyataannya, bulan April bukan terdiri atas 30 hari dan musim hujan di Indonesia tidak terjadi antara bulan Oktober hingga April. Berarti itu salah-salah berarti salah. Gitu ya. Nah, contoh selanjutnya, buat tabel kebenaran untuk pernyataan negasi P dan negasi Q. Nah, ini P-nya, pokoknya P-nya selalu ini ya, BBSS, Q-nya BSBS. Di sini ada negasi P, di sini juga ada negasi Q. Tulis di tabel negasi P. Berarti kebalikannya ya kalau negasi P, lihat P-nya. P-nya BBSS. Kan kebalikannya, kalau B jadi salah, salah jadi benar kalau negasi itu. Berarti ini jadi SSBB. Yang negasi Q, lihat ke sini. Ini asalnya Q-nya BSBS, berarti jadi SBSB. Kesimpulannya, lihat dari tabel negasi P, negasi Q. Dihubungkan dengan konjungsi dan. Kalau dan itu, yang salah satu ada yang salah, berarti salah. Ya, ini salah berarti salah. Ini ada yang salah, salah. Ini ada yang salah, salah. Kalau benar dua-duanya, berarti ini benar. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, ini latihan soal. Kalian kerjakan. Sebelumnya kalian catat dulu materi, semua materi yang Ibu berikan hari ini. Lalu latihan soalnya. Ya. Nah, sekarang disjungsi. Apa disjungsi? Sebetulnya sama ya. Cuman yang membedakannya itu kata hubungnya. Nah, ini pernyataan majemuk yang disusun dari pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung atau. Kalau konjungsi itu dan, kalau disjungsi itu atau. Dilambangkan dengan notasi. Nah, kalau tadi kan pi kebalik. Kalau sekarang kalau disjungsi itu Ibu menyebutnya huruf pi ya lambangnya. Tabel kebenaran disjungsi. Nah, ini kebalikannya. Kalau P-nya tetap ya, BBSS, Q-nya BSBS. Nah, P atau Q ya. Kalau ada yang salah satu benar, itu benar. Kalau keduanya salah, berarti salah. Nah, ini kebalikan dari konjungsi ya. Contoh, P-nya 11 adalah bilangan genap. Salah. Q-nya ada 13 bulan dalam 1 tahun. Salah. Jika P atau Q, tulis aja soalnya P-nya 11 adalah bilangan genap. Hubungkan dengan kata atau ada 13 bulan dalam 1 tahun. Ini salah. Ya. Sekarang negasi P atau Q. Yang negasinya berarti dinegasikan. 11 bukan bilangan genap. Ya. Nah, atau ada 13 bulan dalam 1 tahun. Benar, karena ini yang ininya yang benar. Ada yang salah satu benar, berarti benar. Nah, buat tabel kebenaran untuk pernyataan negasi P atau negasi Q. P-nya tetap tulis BBSS, Q-nya BSBS. Nah, ini karena di sini tabelnya ada negasi P, negasi Q, berarti yang kita perlukan. Ini kebalikannya ya, kebalikan dari PSS, BB, berarti ini SB, SB. Atau, kalau atau itu, kalau keduanya salah, berarti salah. Ini salah-salah, berarti salah. Karena ini ada salah satu yang benar, ini SB, B, BS, B, ini BB, B. Berarti kesimpulan tabel kebenaran dari negasi P atau negasi Q, SBBB. Itu ya. Nah, ini latihan soal. Ya, tulis. Nah, ada 2
latihan soal juga. Paham untuk materi ini? Paham ya? Nah, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bagaimana, sudah siap menerima materi dari Ibu? Siap ya? Sekarang Ibu akan membahas masih di logika matematika. Nah, masih di pernyataan menjemuk. Kemarin kita sudah bahas kata hubung logika itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kemarin kita sudah membahas konjungsi dan disjungsi. Sekarang Ibu akan membahas tentang implikasi dan biimplikasi. Apa itu implikasi? Implikasi adalah pernyataan bersyarat yang menggunakan kata hubung jika, maka. Misalkan P dan Q-nya adalah sebuah pernyataan, maka simbol implikasinya adalah jika P maka Q. Nah, simbolnya ini ya. Nah, seperti ini simbolnya. Itu ya. Selanjutnya, pernyataan ini dapat dibaca jika P maka Q, P berimplikasi Q, Q hanya jika P, Q jika P, Q asal saja P. Nah, itu. Untuk tabel kebenaran implikasi, lihat untuk P-nya tetap B, B, S, S, Q-nya B, S, B, S, maka implikasinya yang B, S. Jadi S yang lainnya benar, ya. Jadi kalau pernyataan pertamanya B, pernyataan keduanya B, berarti benar. Kalau B yang keduanya salah, berarti salah. Yang pertamanya salah, yang keduanya benar, berarti benar. Kalau kedua-duanya salah, berarti itu benar. Itu tabel kebenaran dari implikasi. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari kalimat jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4. Ya. Nah, misalkan P-nya ada hewan berkaki 4, betul kan? Ada kalau hewan itu ada yang berkaki 4, betul. Ayam berkaki 4, salah karena ayam itu berkaki 2. Nah, pernyataan jika P maka Q-nya ditulis jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4. Maka pernyataan ini bernilai salah. Karena yang pertamanya benar, yang keduanya salah, maka kesimpulan kalimat itu salah. Nah, itu ya. Selanjutnya, tentukan tabel kebenaran dari jika P maka negasi Q. Nah, kita tulis P-nya. P-nya itu BBSS, Q-nya BSBS. Nah, yang dibutuhkan pada soal itu P sama negasi Q. P-nya sudah ada, kita tinggal tambahkan negasi Q. Nah, negasi dari Q, asalnya B jadi S, asalnya S jadi B. B jadi S, S jadi B. Nah, itu ya. Maka yang ditanyakan, jika P maka negasi Q. Lihatnya ke P dan negasi Q. Ya, lihatnya. Jika pernyataan pertamanya benar, kedua salah, berarti salah. Ini benar, berarti benar. Ini salah, benar. Ini salah, ini benar, benar. Maka tabel kebenaran dari jika P maka negasi Q itu salah, benar, benar, benar. Nah, itu ya. Nah, sekarang latihan soal. Nah, ini silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Ya, 2 soal ini buat latihannya. Ya, itu. Selanjutnya biimplikasi. Apa itu biimplikasi? Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung jika dan hanya jika.
Nah, misalkan P dan Q-nya adalah sebuah pernyataan, simbol diimplikasinya adalah P jika dan hanya jika Q. Lihat, ini simbol dari diimplikasi ya. Kalian harus bisa membedakan simbol-simbol dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Kemarin sudah ya, yang sebagiannya sudah. Untuk tabel kebenarannya, lihat P-nya tetap BBSS, Q-nya BS. Untuk diimplikasi, jika berbeda tanda, Ibu supaya mudah menghafalnya, jika berbeda tanda itu bernilai salah. Kalau sama berarti itu benar. Ini lihat, benar, yang pertamanya benar, kedua benar, benar. Ini benar, salah, salah. Ini salah, benar, salah. Jika keduanya salah, berarti benar. Itu tabel kebenaran dari diimplikasi. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari ini, ya, P-nya yang ini. 5 lebih kecil dari 1 jika dan hanya jika 3 pangkat 2 lebih besar dari 9. Nah, diimplikasikan 5 lebih kecil dari 1 jika dan hanya jika 3 pangkat 2 lebih besar 9. Ini salah ya. 5 lebih kecil dari 1? Salah. 3 pangkat 2 lebih besar dari 9? Salah. Maka kesimpulannya jika keduanya salah, berarti pernyataan ini benar. Ya, kalimat ini menjadi benar. Nah, sekarang contoh yang kedua, tentukan tabel kebenaran. Nah, P-nya itu tetap BBSS, Q-nya BS. Nah, ini perlu kita negasi. P-nya udah ada, negasi Q. Berarti Q dinegasikan. B jadi S jadi B jadi S jadi B. P jika dan hanya jika negasi Q. Lihatnya P sama negasi Q. Ini BS jadi S. Beda tanda kan? Ini B jadi B. Ini S, B. Ini S, ini B, S. Nah, itu. Sekarang soalnya dinegasikan ini. Negasi kurung buka yang di dalam kurung ini. Yang di dalam kurung ini kan ini ya. Nah, dinegasikan. S jadi B jadi S jadi S jadi B. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya latihan soal lagi. Nah ini ya, kalian silakan tulis soal ini di dalam buku catatan kalian dan kerjakan ya. Untuk hasilnya kalian kirim langsung ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bagaimana? Sudah siap menerima materi matematika hari ini? Siap ya? Nah, Ibu sekarang masih mempelajari tentang logika matematika. Tentang apa sekarang logika matematikanya? Sekarang kita akan bahas tentang konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, ini kemarin kalian sudah mempelajari tentang implikasi, bentuknya jika P maka Q. Ya. Nah, dari implikasi ini bisa dijadikan sebagai konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, untuk konvers, kalian tinggal dibalik dari implikasi. Kalau implikasi P, jika P maka Q, maka konversnya Q-nya jadi di depan, P-nya jadi di belakang. Jadi konversnya jika Q maka P. Nah, itu. Inversnya dari implikasi, kalian negasikan kedua pernyataannya. Asalnya jika P maka Q, maka kalau inverse jika negasi P maka negasi Q. Ya, itu. Kalau kontraposisi, kalian tinggal balik dari pernyataan inverse. Negasi Q-nya jadi di depan. Negasi Q, maka negasi P-nya di belakang. Maka kontraposisi itu jika negasi Q, maka negasi P. Itu ya, itu
rumusnya ini harus kalian hafalkan. Nah, ini tabel untuk implikasi konvers, invers, dan kontraposisi. Dan bisa disimpulkan bahwa jika P maka Q akan ekuivalen. Ekuivalen itu akan sama ya dengan negasi Q maka negasi P. Lihat di sini. Ini implikasi jika P maka Q BSBB ya. BSBB, nah yang ini dengan kontraposisi ya. Negasi Q maka negasi P BSBB. Kalau jika Q maka P ekuivalennya dengan negasi P maka negasi Q ini BBSB BBSB itu. Selanjutnya contoh. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari jika 2 tambah 4 lebih besar 5, maka 5 merupakan bilangan. Nah, untuk penyelesaiannya, berdasarkan kalimat tersebut, misalkan P-nya 2 tambah 4 lebih besar 5, dan Q-nya 5 merupakan bilangan prima. Konversnya, ya tadi sudah dibahas bahwa konvers itu jika Q maka P. Nah, Q-nya jadi di depan. Jika 5 merupakan bilangan prima, maka 2 tambah 4 lebih besar 5. Nah, itu konvers. Kalau invers, tinggal dinegasikan dari implikasi kedua-dua pernyataannya. Jika 2 tambah 4 lebih kecil sama dengan 5, maka 5 bukan merupakan bilangan prima. Nah, ini lebih kecil sama dengan negasi dari lebih besar ya. Nah, itu invers. Sekarang kontraposisinya. Kontraposisi tinggal dibalik aja dari invers. Negasi Q-nya jadi di depan, negasi P di belakang. Jika 5 bukan merupakan bilangan prima, maka 2 tambah 4 lebih kecil sama dengan 5. Ya, nah itu contoh yang pertama. Paham ya? Paham. Ini mudah sekali ya. Yang penting kalian paham yang ininya ya. Rumus yang ini. Contoh yang kedua. Nah, pernyataannya, implikasinya, jika saya sakit maka saya pergi ke dokter. Nah, jawabannya, kita misalkan P-nya saya sakit, Q-nya saya pergi ke dokter. Konversnya itu dari implikasi dibalik ya, Q-nya di depan, maka P-nya di belakang. Jika saya pergi ke dokter, maka saya sakit. Inversnya dari implikasi dinegasikan kedua-duanya. Jika saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke dokter. Itu implikasi. Sekarang kontraposisi, tinggal dibalik dari invers, negasi Q-nya di depan, negasi P-nya di belakang. Jika saya tidak pergi ke dokter, maka saya tidak sakit, ya. Nah, itu konvers, invers, kontraposisi dari soal jika saya sakit, maka saya pergi ke dokter. Paham ya? Selanjutnya, latihan soal. Nah, Ibu kasih 3 soal. Silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Catat soalnya ya. Soal jawab. Soalnya dulu baru dijawab konvers, invers, kontraposisi. Ya, nah itu. Dan jangan lupa materi dari ibunya dicatat juga di buku catatan kalian. Ya, paham? Mudah-mudahan kalian paham semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana, sudah siap menerima materi hari ini dari Ibu? Siap ya, tetap semangat. Nah, sekarang Ibu masih di materi tentang logika matematika. Sekarang yang akan Ibu bahas tentang penarikan kesimpulan. Nah, prinsip penarikan kesimpulan
yaitu penarikan kesimpulan dianggap sah apabila premis-premis yang menyusunnya bernilai benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga benar. Yang kedua, penarikan kesimpulan dianggap sah jika konjungsi dari premis-premisnya berimplikasi pada kesimpulan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dikatakan tidak sah jika konjungsi dari premis-premisnya tidak berimplikasi pada kesimpulan. Nah, itu ya prinsip penarikan kesimpulannya. Sekarang penarikan kesimpulan. Nah, memperoleh pernyataan baru yang berupa kesimpulan atau konklusi dari premis-premis yang diketahui nilai kebenarannya. Nah, penarikan kesimpulan ini ada 3. Yang pertama modus ponens. Yang kedua ada modus tollens. Dan yang ketiga ada silogisme. Nah, sekarang ini ya yang akan kita bahas. Nah, rumus untuk modus ponens itu premis pertamanya, ini premis itu pernyataan ya. Pernyataan yang pertamanya, jika P maka Q. Premis yang keduanya itu P, ya pernyataan P, maka konklusi atau kesimpulannya Q. Ya, kalian lihat saja untuk lebih mudah menghafalnya. Ini kan P maka Q. P-nya dikebawahkan, maka kesimpulan ini ada yang sama kalimatnya. Ini coret, Q-nya tinggal dikebawahkan. Nah, itu kesimpulan dari modus ponens. Sekarang modus tollens ya. Untuk modus tollens ini, premis yang pertamanya jika P maka Q, premis yang keduanya negasi dari Q, maka konklusinya ini kan ini Q, ini dikebawahkan Q, itu kan sama ya. Cuman ini dinegasikan, tinggal P dikebawahkan, negasi dikebawahkan ya. Ini supaya untuk lebih mudah untuk menghafalnya. Yang ketiga ada silogisme ya. Untuk premis yang pertamanya, jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R, maka konklusinya, kesimpulannya P maka R. Ya. Nah, ini yang samanya dicoret-coret, coret ya. Yang nggak dicoret kalian kebawahkan aja. Jadi, jika P maka R. Ya. Nah, ini yang harus udah ketentuannya ya. Ini rumus dari modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Ini yang harus kalian ingat. Nah, sekarang untuk contohnya. Nah, lihat modus ponens dulu. Premis yang pertamanya, jika seorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Ini P-nya dan ini Q-nya. Premis yang keduanya, Ahmad seorang pengusaha. Berarti pengusaha ini P kan ya? Seorang menjadi pengusaha. Berarti Ahmad seorang pengusahanya. Ini P. Sama ya dengan kalimatnya ini. Berarti kan ini sama ya. Ini ada, ini juga ada coret. Ya. Maka kesimpulannya yang tidak sama dikebawahkan. Berarti Ahmad memiliki banyak karyawan. Ya. Itu untuk modus ponens. Untuk modus tollens ya, premis yang pertamanya itu jika musim kemarau datang, maka penduduk kekurangan air. P-nya ini dan Q-nya ini ya. Premis yang keduanya penduduk tidak kekurangan air. Ini kan penduduk kekurangan air Q-nya. Di sini penduduk tidak ya, ada kata tidak kekurangan air berarti negasi Q ya. Coret yang samanya, coret ini Q, tapi ini dinegasikan. Berarti kesimpulannya yang P dikebawahkan, tapi ini ada negasi, berarti dinegasikan ya. Jadi kesimpulannya musim kemarau tidak datang. Nah, itu untuk contoh modus tollens. Selanjutnya, untuk contoh silogisme, nah ini premis yang pertamanya, jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Ya, premis yang pertama. P, ini Q-nya, ini P-nya. Nah, premis yang keduanya, jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Q, ini kan sama ya. Ini
R. Yang samanya mana? Tina kehujanan. Di sini juga ada Tina kehujanan. Kalau ada yang sama kita coret ya. Coret, ini coret. Yang nggak dicoretnya ke bawahkan aja. Itu kesimpulannya. Jika Tina pergi ke rumah nenek, dikebawahkan, maka Tina masuk angin. Ya. Nah, itu untuk contoh silogisme. Nah, ini ya. Itu merupakan contoh-contoh tadi ya. Valid atau tidaknya suatu argumen dapat diselidiki dengan menggunakan tabel kebenaran. Suatu argumen dikatakan valid jika implikasi dari konjungsi premis-premisnya dengan konklusi merupakan suatu tautologi. Nah ini ya, misalkan contoh tadi silogisme, modus tollens, modus ponens. Nah itu jika kesimpulannya itu bernilai benar semua ya atau sebuah tautologi. Nah, contohnya lihat di sini. Selidiki valid atau tidak argumen berikut. Ya. Premis yang pertamanya, jika permintaan barang meningkat, maka harga barang mahal. Ya. Premis keduanya, harga barang mahal. Ya. Harga barang mahal. Maka konklusinya permintaan barang meningkat. Ya. Nah, penyelesaiannya ini P-nya, ini Q-nya ya. Jika P maka Q, ininya Q, maka kesimpulannya P ya. Betul atau salah? Nah, nilai kebenaran argumen dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran pernyataan majemuk. Jika P maka Q dan Q maka P. Ya, nih kita buktikan. Nah, kalian buktikan ya. Ini contoh yang kedua. Nah, yang tadi ya, selidiki valid atau tidak argumen berikut. Jika permintaan barang meningkat, maka harga barang mahal, ya. P maka Q, berarti P maka Q, tabel kebenarannya BS, BB. Jika P maka Q, dan Q, kan ini Q ya, dan Q, ini dari sini, didankan dengan Q, maka kesimpulannya ini BS, BS. Dari sini, diimplikasikan dengan P. Ya. Ini kesimpulannya BBSB. Nah ini sah atau tidak pernyataan ini jika pernyataannya seperti ini? Tidak ya, karena ininya bukan sebuah tautologi. Nah ini ya, bukan tautologi, maka penarikan kesimpulan tersebut tidak sah atau tidak valid. Ya, kalau kalian disuruh menyelidiki valid atau tidak argumen dari contoh ini ya. Nah, sekarang latihan soal. Silakan tuliskan kesimpulan dari pernyataan berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian dan materinya catat. Selalu kalian catat ya untuk materinya. Nah, itu. Mungkin materi dari Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian semua paham, pelajari kembali ya. Untuk hari Kamis, nah ini terakhir materi untuk logika. Untuk hari Kamis kita ulangan terlebih dahulu untuk materi logika matematika ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.